Kemudian pengarang kitab ini menerangkan pasal pertama, bimaza yatakhallaqul walad, dengan apa seseorang anak itu berakhlak. Yajibu 'alal waladi ay yatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sigharihi. Wajib atas seseorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang terpuji mulai dari kecil. Jadi wajib seseorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang terpuji mulai dari kecil. Tujuannya apa? Lita'isha mahbuban fi kibarihi, agar dia hidup dalam keadaan dicintai di masa dewasanya. Jadi kalau anak-anak kita dididik mulai dari kecil, maka akan tumbuh dewasanya dicintai. Yardha anhu rabbuh, diridhoi oleh Tuhannya, wa yuhibbu ahluhu, dan dicintai oleh keluarganya, wa jami'un nas, dan dicintai oleh seluruh manusia. Karena seorang anak itu kalau dari kecil terbiasa dengan akhlak yang baik, maka dia akan beranjak dewasa dalam keadaan akhlaknya juga baik. Karena kedudukan orang yang akhlaknya baik itu adalah seperti orang yang ahli ibadah di malam hari dan seperti puasa di siang hari. Kalau misalnya orang itu berakhlak saja, ibadahnya cuman yang dikerjakan wajib-wajibnya saja, dia mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, tapi tidak mengerjakan banyak ibadah, tapi dia mempunyai akhlak yang istimewa, mempunyai akhlak yang baik, maka derajatnya sama seperti orang yang ibadah di malam hari dan berpuasa di siang harinya. Segitu istimewanya akhlak ini. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal yang sepele, yang pahalanya kecil, yang urusan syariat agamanya ringan, padahal akhlak ini pahalanya sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam ini hanya untuk satu tugas, yaitu memperbaiki akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya itu dengan akhlak. Rahmat itu juga dengan akhlak. Kalau ingin dicintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah yang mulia. Akhlak mulia itu ibadah. Sebagaimana Nabi sabdakan, aku menjamin, kata Nabi, istana di surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Jadi sudah dijamin baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga apabila akhlaknya baik. Kemudian wajibu alaihi aidan, wajib seseorang anak itu juga ayyabta'ida 'anil akhlaqil qabihah. Wajib seseorang anak menjauhi daripada akhlak-akhlak yang jelek. Jadi wajib seorang anak menjauhi daripada akhlak yang jelek, kaila yakuna makruhan, supaya dia tidak menjadi seseorang yang dibenci. Apabila seorang anak itu akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, pasti dibenci oleh sesama manusia, sesama temannya. La yardha anhu rabbuh, dan tidak diridhoi oleh Tuhannya, wala yuhibbu ahluh, dan tidak dicintai oleh keluarganya, wala ahadun minan nas, dan juga tidak dicintai oleh salah seorang daripada manusia. Jadi didik akhlak anak-anak kita, jauhkan daripada akhlak-akhlak yang jelek, agar dia tidak dibenci oleh sesama manusia, sesama temannya, dan juga supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baiknya akhlak seseorang itu dimulai
dari kalau dia berkata yang baik. Jadi kalau orang kita melihat seorang akhlaknya baik itu dimulai dari perkataannya. Kalau perkataannya baik, insya Allah akhlaknya juga baik. Di firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bicaralah yang baik, nanti Allah akan membuat perbuatanmu jadi baik kalau kita sudah bisa bicara yang baik. Jadi mulai dari bicara kita yang baik, nanti Allah akan membuat diri kita menjadi akhlak yang baik. Mari kita mulai belajar bicara yang baik, terutama bicara kepada orang tua. Demikian juga kalau kita berbicara dengan orang lain, usahakan agar selalu berkata yang baik, tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yalihi. Seseorang layak disebut Islam kalau orang sekitarnya tidak pernah terganggu. Jadi apabila kita masih mengganggu orang muslim yang lain, itu kata Nabi masih belum layak dikatakan orang Islam. Jadi seseorang layak disebut Islam kalau orang sekitarnya tidak pernah terganggu, tidak pernah tersakiti oleh perkataannya dan perbuatannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Jadi pelajaran pertama dalam bab ini yang disampaikan oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, bahwasannya seseorang kalau dia ingin menjadi seseorang yang hidupnya dicintai dan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Caranya sejak kecil dia sudah harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله